Perpulungan sini kelengi Tuhan dan Bapa turang ras senina, kata dibatasi jadi renungan taibas, keriahan ukur tapak senda, ibuat ibas padan si baru nari, Yohanes 2, ayat sada se 10 sada. Yohanes 2 ayat sada se 10 sada, yogekan kami jenda ibas bahasa Indonesia, bagenda kata Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu dengan penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Menjua-jua membantah kerina. Jua-jua Yos. Sehat? Sadar? Jua-jua turang bertarigan. Sehat? Sadar? Sadar. Kalau di guru sekolah minggu kirana pandita peda dana. Ya, sadar ya? Enggak dalam tekanan ya? Enggak. Oke. Karena banyak orang yang sudah bapak-bapak enggak sadar juga, udah bapak-bapak gitu. Hari ini sadar duduk di sini ya? Sadar. Nggak tetap ukur doi Jos. Nggak. Sebab singa rimbune banci jadi singa kurus. Tetap dulu. Uwe. Lakam tenen bapak andu, pak tua andu. Singa rimbun jadi semua kurus. Siap? Siaplah. Rumah berukaikin. Enggak pas. Enggak biasa re. Putri? Sudah tetap ukur. Sudah? Oke. Barang yang sudah dibeli nggak bisa dikembalikan ya. Ya. Oke. Nah. Tatap lebih ya teman dua sekali nari. Data skuter terus kudas, das skuter terus kudas. Enggak? Udah pas? Udah? Yakin? Yakin, hati-hati. Adam dan Hawa juga dulu gitu. Pertama dibawa, nande tiganna, enda makan gopayo, tulan nabas tulanku, daging nabas dagingku. Landa kahsa, diberusi mereka doa itu nina. Yakin nggak gitu? Belum tentu. Aku aja nggak yakin. Yakin? Jangan tunggu di jerlengnya dulu baru yakin. Kaki itu nggak injaknya bawah? Enggak. Ya. Nah, oke ya, kita lanjut. Berarti sudah tetap hati Hindu ya, tetap ukur Hindu. Karena apa? Realita kehidupan dalam rumah tangga terkadang tidak seperti ekspektasi yang mungkin saat ini ada di dalam pikiran dan benak lu. Banyak orang berpikir bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat indah, sangat luar biasa, sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Ya, belum tentu. Ya. Banyak kok di sini yang udah putih rambutnya, tanya coba. Bapak Anu pegangnya pula rambutnya itu. Merasa pula dia gitu. Gitu kan? Ya. Kan gitu.
Makanya pendeta selalu bilang, menikah itu, bulan madu itu, 6 bulan cuman madunya, sisanya lebah semua. Lebah semua. Ya. Gitu. Gugup Jos. Setengah jam cuman pendeta khotbah. Kalau bergeser hati itu, bilang ya. Ya itu, realitanya kan begitu. Dan itu sering ditambah dengan sebuah kata-kata yang selalu kita bilang bahwa rumah tangga itu, itulah kalau sudah jodoh. Ya, asam di gunung, ikan di laut, bertemu dalam kuali. Itu bukan pernikahan, itu masakan. Ya, nggak semudah itu merit. Nggak semudah itu mempersatukan dua hati yang berbeda, karakter yang berbeda, pola pikir, cara pandang yang berbeda. Kalau nggak, kalau asam di gunung, ikan di laut, ading gue mati dua anak, ngek bangor sada. Nggak semudah itu. Ya, 5 tahun kamu berteman, apa yang ditunjukkan putri ini masih sekian persen itu. Pendeta pun yakin yang kamu tunjukkan pun masih sekian persen. Ya. Gelar nape pengkawil-kawil. Ya kan? Tu pengkawile, empanne dan dumji leban. Pinah-pinahi. Masih sekian persen. Makanya nggak ada yang tamat dengan pernikahan. Nggak ada yang bisa mengatakan bahwa aku sudah tamat dengan itu, aku sudah lulus. Enggak. Ya. Akan banyak tantangan yang kamu hadapi di dalam kehidupan ini. Ya. 1-2 tahun mungkin kamu hanya masih melihat sesuatu yang baik dari pasanganmu. Tetapi jangan salah, keluarga itu dibangun berdasarkan 2 prinsip juga yang selalu kita lupakan. Apa itu? Perbedaan dan ketidaksempurnaan. Itu yang selalu kita lupa. Ya. Perbedaan dan ketidaksempurnaan pasangan kita. Sirban cemun-mun erjengil kita bas cabu. Itu yang selalu kita lupakan, sehingga apa? Ya. Dalam kehidupan keluarga terjadi konflik, terjadi perubatan, sikitikan ukur, ada kepahitan, dan mungkin puncaknya tidak sedikit sekarang perceraian. Ya. Karena apa? Lupa kita akan 2 hal ini. Putri ini bukan yang sempurna. Yosafat ini bukan yang sama dengan kamu. Bukan. Ya. Itu realita yang nyata dalam kehidupan kita. Ya. Tantangan itu pasti ada. Kamu mungkin sudah konsep, sudah punya pemikiran. Harus ada kami pagi ras berutarigane, bagenda ban kami, begini kami rancang. Dan itu nggak ada yang berani menjamin semua terjadi. Jadi sirukat nakan kumin pagi putri ten ulang. Colokkan sendiri magic komnina, coba. Iya, kan gitu. Tapi bagaimana kita bisa menikmati itu? Bisakah kita merasakan sukacita kalau begitu, pendeta? Sidatnya kesangapan ras kemalemenate adi realitana bage. Sidat. Ada kuncinya di sana. Dari setiap apa yang kamu pikirkan, kamu rancangkan, kamu inginkan itu, ada sesuatu yang tidak bisa kita lupakan. Kami mengangkat cerita tentang perkawinan di Kana ini. Ya. Endakap kami teks cukup populer ya, bas pasu-pasu PWG. Ya. Aku yakin bahwa yang membuat pesta itu sudah sangat merancang semua dengan baik. Sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat sempurna. Menyiapkan anggur-anggur terbaik bagi para tamu mereka. Ya. Karena bagi orang Yahudi ketika pesta tidak ada anggur itu bukan pesta. Anggur itu lambang kehormatan, lambang kinihagan, lambang kemuliaan, lambang keriahan. Ya. Tapi ternyata apa? Yang terjadi malah di luar mungkin perencanaan mereka. Ya. Tapi apa terjadi di sini? Kondisi buruk itu, keadaan yang di luar rancangan itu, sesuatu yang bisa membuat mereka malu, njurukan, ternyata nggak terjadi pada keluarga itu. Malah sebaliknya, kondisi yang mungkin saja dalam pemikiran manusia
itu bisa membuat kita malu, membuat kecewa. Bukan hanya kita, tapi orang banyak diubahkan menjadi apa? Pujian dan kemuliaan. Ayat 9 tadi, apa kata yang berpesta? Ya, biasanya kala ila kena si mejilena lebih, enda kam asa gundari lit si mejilena lalap bas kam. Coba. Ya. Sesuatu yang bisa memicu konflik, persoalan. Sesuatu yang bisa saja membuat kami hilang pengharapan. Itu bisa semua diubah menjadi kebaikan dalam keluarga. Perbedaan, ketidaksempurnaan, yang itu bisa menjadi potensi perkelahian dalam keluarga. Ketidakharmonisan bisa diubah menjadi kekuatan. Kalau apa? Ya. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam peristiwa ini. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang. Yang pertama yang terjadi di pesta itu adalah Yesus diundang. Ya. Pas pesta teh namanya undang dong Yesus ya. Undang. Kila namanya undang dong. Begitu. Diundang ya. Diundang Yesus. Apakah dalam keluargamu engkau mengundang kehadiran Allah itu? Adakah undangan khusus bagi Tuhan untuk bisa hadir dalam kehidupan dan rumah tangga Anda? Ini dulu. Ya. Supaya yang tadi semua nggak jadi persoalan. Nggak usah pula kamu pikirkan gitu. Tadi kata pendeta, gawat KP, bahaya KP. Apapun yang terjadi besok nggak penting. Yang penting dengan siapa kamu nanti memulai hidup itu yang penting. Ras ise kamu menakan geluh duwe. Siapa yang kamu undang? Di berukaro sekali ngecakari undang duku jabun duwe. Mak datang kamu kelandu gini-gini nih. Ningku pemarenda ulas josapat nih. Coba. Contohnya, contoh. Gitu. Ya, itu dia. Bagaimana Yesus di sini diundang? Ya. Pastikan bahwa Tuhan Yesus itu ada dalam rumah tanggandu, ada dalam kehidupandu. Yesus datang di pesta Kana, ya. Dan Maria di sini memang cukup sibuk ya. Ya, banci dua fungsi Maria jena, banci mungkin kekerabatan kadek-kadena memang anak beru bas jabue ngaturkan. Banci ka mungkin panitia, seksi konsumsi ka mungkin Maria jenda. Ya, tak kena kerina situasi belakang, situasi ya, si terjadi bas keluarga. Ya. Tapi persoalannya, pendeta mau lihat di teks ini, pendeta mau sedikit ulik. Ya, apakah ketika Yesus diundang itu, Yesus ada di pesta itu, anggurnya sudah airnya sudah menjadi anggur. Ketika ibu Yesus mengatakan mereka kehabisan anggur, belum. Berarti nggak cukup Yesus itu hanya sebagai undangan. Labias. Ya. Melalakap kita rusuh, kami undang Tuhan. Enggak janari kini nyaman. Ya, bege. Kami undang Tuhan untuk hadir di sini. Berarti kadang-kadang kita ngundang pun enggak gitu. Ya. Apa yang kemudian terjadi dalam pembacaan kita? Ayat 5 dikatakan, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Berarti sebenarnya kalau kita lihat di sini ibu Yesus mempercayakan tentang kekurangan keluarga tadi agar Yesus memenuhi apa yang kurang itu. Sebenarnya di sini kalau adi metenget kam, ada perubahan posisi antara Yesus yang adalah tamu undangan dengan Yesus yang adalah pemilik pesta yang harus berbuat agar anggur itu tidak jadi persoalan. Ya kan? Kalau dia hanya tamu undangan, harusnya dia di ruang tamu. Tapi dengan apa yang dikatakan oleh Maria, ya, Yesus diminta untuk menyiapkan semua yang dibutuhkan, menyiapkan semua anggur yang kurang. Itu berarti Yesus tidak hanya sebagai tamu undangan, tetapi Yesus adalah pemilik pesta itu. Ya.
Demikian juga rumah tangga Anda. Ya. Jangan cuma menjadikan Yesus menjadi tamu, tetapi menjadi pemilik rumah tangga dan keluarga Anda. Ya. Rumah tangga ini bukan milik kami, tapi milik Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan mau. Ya. Airnya jadi anggur nggak? Belum juga. Setelah Ibu Yesus mengatakan, lakukan apa yang Dia perintahkan. Jadi anggur nggak? Belum. Ya. Masih ada selanjutnya. Ayat 6. Lid IJ, ada di situ 6 tempayan untuk pembasuh kaki. Dan Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Ada 2 kata, isi. Isi dalam artian apa? Mereka harus berusaha mengisi tempayan itu dengan penuh. Ada sesuatu yang dimaksimalkan di sana. Yesus nggak pernah buat mujizat tanpa melibatkan kita sebagai anak-anak. Bisa nggak Yesus isi sendiri? Bisa. Bisa nggak anggur? Bisa. Tapi ini yang selalu kita lupakan dalam hidup kita. Banyak orang pengen hidup bahagia, ngeluh malam ate bas jabu, tetapi dia sendiri tidak berani bayar mahal untuk itu. Yesus bilang, isi, ngasadem. Ada usaha di sana, ada sesuatu yang dilakukan secara maksimal. Kamu tahu kan kondisi Israel, ngambil air pun sulit. Mereka harus berjerah lelah ya, untuk mengisi tempayan itu sampai penuh. Ya. Kemudian apa? Cedoklah. Ya. Nggak tempayan kak duingan lau perburihan kang. Cedok nih, bawa ku tengah nih, konsekuensinya tinggi itu. Ya. Ada usaha yang dilakukan secara maksimal dan kemudian ada ketaatan secara totalitas di sana, sehingga usaha dan sesuatu yang sudah dikerjakan secara maksimal itu Tuhan berkuasa atasnya, sehingga air tadi menjadi anggur. Ini yang selalu kita lupakan. Engkai makalah malam teku. Kita saja bapenda labu maksimal menjalankan fungsi kita selagu imam pemimpin ras kepala bas jabu. Kita mau Tuhan berkati. Tapi kita nggak melakukan tanggung jawab kita sebagai seorang ibu. Kita mau menjadi orang tua si sangap. Mupuskan anak-anak si malangman Tuhan. Tapi kita sendiri tidak berani berjuang, berusaha dengan semaksimal mungkin bagaimana agar keluarga itu takut akan Tuhan. Ya. Makanya banyak orang yang bilang kebahagiaan, mujizat itu tidak jatuh dari langit. Kerjakan bagian Tuhan yang akan menyempurnakan apa yang sudah kamu kerjakan. Maka gue akan menjadi perbulangan Josafat. Jadi suami yang baik. Suami yang takut akan Tuhan. Ya. Jangan lebih takut kamu sama berutarigan daripada sama Tuhan. Malah kalau kak perbapannya biaran mun ngenen daharana sangenen di bata cuma. Jam pitulah ke rumah aku. Kor ini mai karibu rugin tingah nih. Jam pitu pe amam relai kak na persoalan begi. Putri, kemarin udah dibilang Josafat kan, yang agak overload di kamu, cerewetnya, ya, itu. Tapi pas kok yang dikasih Tuhan. Kalau seandainya kamu pun kayak Josafat pula, sini je ngomong, tegulut peh, sini arenda, mana roh, mana renda. Okay. Tapi perlu kurang-kurangi juga ya. Karena ada ceritanya itu, seorang anak, pergi dia ke rumah, diambilnya bajunya semua, buatnya bajunya kerina,
taruhnya ke tasnya. Pergi dia, nampak bapaknya, dikejar bapaknya dia. Nakku, kemana kami itu nih? Jangan Pak, jangan tahan aku udah nggak sanggup di rumah ini. Aku mau pergi nih. Jangan nakku, jangan dulu nakku nih. Jangan Pak, jangan kamu tahan aku. Bapak nggak mau tahan kamu. Cuman mau kemana kamu mungkin pergi nih, biar sama kita nih. Yeah. Hati-hati. Itu. Ya. Ternyata bukan hanya anaknya yang nggak betah lagi di rumah. Bapaknya pun sebenarnya cuma cari kawan dia, kawan lari gitu. Ya. Jadilah ibu yang betul-betul memang yang memaksimalkan potensi itu. Jangan setengah-setengah dalam mengasihi. Dasar kehidupan keluarga Kristen itu adalah kasih Kristus yang tidak menuntut pasangannya seperti yang dia harapkan, tetapi menuntut dirinya, memaksimalkan keberadaannya. Gelah malam mati kalak si debahan. Seharusnya ipebelin bas cabu. Ya. Kalau kamu tuntut dia terus, nggak bisa. Ya. Ketidaksempurnaannya itu hanya akan bisa kamu terima ketika kamu punya cinta yang sempurna buat dia. Itu dia. Jadi bagaimana kamu? Kalau kamu mau rumah tanggandu seperti ya, pesta kuta kanandai. Ya, ada tantangan, ada. Ada sesuatu yang akan menjadi persoalan, pasti ada. Tapi itu semua Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang manis, yang baik. Ketika apa? Allah menjadi pemilik keluargandu. Dan kamu memaksimalkan dirimu untuk menyatakan kasih Tuhan bagi pasanganmu, bagi keluarganmu. Keterbatasanmu itu Tuhan yang akan. Itu dia. Jadi penutup, kamu duanya guru KKR. Ya, itu dia. Hati-hati dengan keluarganmu. Terlalu sibuk ngurusin anak orang nanti, lupa ngurusin anak sendiri gitu. Dan siap-siap Jos. Mahamak pun guru sekolah minggu. Makang gope aku pandita bagi kam dekang banna rusur bangku turang. Kira nangkin rusur anak engkot naja rusur. Oke. Iya. Saja dua anak guru sekolah minggu ngomekelop bagi maksud. Oke. Itu dia. Hati-hati ya, Bang. Ya, keluarga pandita, pertua diaken, ya, pengurus-pengurus, keluarga guru sekolah minggu itu jadi sorotan. Jadi sorotan. Tapi jangan pula setelah merit nanti nggak pula lagi kalian ngajar sekolah minggu. Ya, kakak bagai sentabi kalau bapak nande, aku ngata kencang. Sedikit koreksi buat kita. Kalau ada yang kita merit, suami istri kita setelah merit dengan kita tidak semakin baik, kambegune. Sebab nina Tuhan pela mehuli sisada. Si bahannya berarti gelah rahulina. Di Kak Murienda dan rajinnya sangat permata. Pengurus permata Runggun, sektor klasis, permata pusat. Encar jabu, mana idah. Berarti perbulangan nih agak-agak kurang beres nih. Adi kenca bante maka larah ulina jelma, perlu nge kita rukur. Begitu. Ya, Josaphat jangan sampai begitu. Ya. Harus narah gegeh nak kakam. Hati-hati, jaga jabundu. Ya. Bali-bali ngekam ras panita, kami pedendu panita. Mun lo kakak bagi ukur ke jega kakak ndu. Lo kakak bagi ukur cuman megang sora nih. Ndah pas gereja kakak ndu rumah tami. Jadi kadang-kadang kalau kita ingat kembali, aku ini ya. Itu kadang-kadang yang bisa jadi benteng buat kita. Aku pelayan loh. Aku orang yang dipercaya Tuhan loh. Itu bisa kadang-kadang. Kadang-kadang lupa diri kita di situ. Ya, bagaimana kamu menikmati kehidupan? Jalankanlah fungsimu. Jalankan tugasmu. Kuncinya apa? Ersukutan kaman Tuhan. Gelah Tuhan mereka kepentaran Bandung. Jadilah kami gedang ngerana karena kata dibata, tapi jadilah hidup rumah tanggandu seperti pesta di Kana. Semakin hari, semakin manis di dalam Tuhan. Sekalipun banyak tantangannya. Selamat menikmati ketidaksempurnaan dan perbedaan yang akan mewarnai kehidupan rumah
tanggando. Bagai peman kam orang tua kami, keluarga Singarimbun ras keluarga Tarigan. Cerah kuida hayondo, patne orang tua kami, ya selamat menbandu, ya tambah-tambah kesangapendo, sehat, sayur metua, panjang umur, ya ading gorjabu agi kami pedah-pedah mansehankan, tapi ulah jadi sutradara, bas jabu kala enda. Dia punya perjanjian sendiri dengan Allahnya, ya lah apalah urusi nukal agi kami Singarimbun enda, kak, ya urus saja si sebelah duena. Iya. Biasanya yang spontan gitu ada sesuatu di hati tuh. Begitu. Begitu ya. Kadang orang tua bagi ideal bas kam. Bas iya belum tentu. Bagi iya. Bagi kam B. Bukan miskuit-kuit gila kak B. Begini lah, bagi kenana kak. Iya, bagi B. Sedekah endak. Ya, turang kami teman du bas jabu. Ya. Endang golit temanna, sing kelengi iya, si erpah dan mantuhan kelengi iya. Labo dalih, li dengar impal kami 2 rumah. Ben ras Joel. Kam pagi si darami gelah klikat teman di rumah. Oke. Iya. Si jalan naik perlu ke rusur sa campurin. Manggobi, aku di berukaro me pang aku ngeran. Oke. Iya. Ya, gelah sehat kita bi, sehat kamu. Cawir kamu tua. Iya pe pagi malam tena. Bas jabun. Tuhan singkuhi jabundu, alu anak dilaki, anak diberu. Terpuji Tuhan.